Setiap tanggal 29 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang dua peristiwa penting. Yang pertama, peristiwa serangan udara TNI AU terhadap daerah pendudukan Belanda di Ambarawa, Salatiga, dan Semarang. Serangan ini dilakukan Kadet Penerbangan Sutarjo Sigit, Suharmoko Harbani, dan Mulyono, dibantu 3 orang teknisi bertindak sebagai penembak udara, yaitu Sutarjo, Kaput, dan Dul Rahman. Serangan udara yang dilakukan menjelang subuh itu menggunakan 2 buah pesawat Choren dan sebuah Guntei. Sementara yang kedua guna memperingati gugurnya 3 perintis TNI AU. Mereka adalah Komodor Muda Udara Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, dan Opsir Muda Udara Adi Sumarmo. Ketiganya gugur saat pesawat Dakota VT-CLA yang dinaiki serta membawa obat-obatan bantuan dari Palang Merah Malaya ditembak pesawat Belanda Kitty Hawk dan jatuh di desa Ngoto atau 3 km selatan Yogyakarta. Kedua peristiwa itu berawal dari Perjanjian Linggarjati yang merupakan usaha untuk menuju penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda. Akan tetapi, Belanda justru mengingkarinya dengan secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dan mengambil tindakan militer. Belanda menyerang daerah Republik Indonesia pada 21 Juli 1947 yang dikenal dengan agresi militer Belanda I. Bahkan penjajah melakukan serangan besar-besaran ke berbagai wilayah RI. Beberapa pangkalan udara menjadi sasarannya, terutama Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta, sebab dianggap sebagai pusat kekuatan udara RI. Agresi militer Belanda I menimbulkan kemarahan bangsa Indonesia dan TNI Angkatan Udara. Selain mengingkari Perjanjian Linggarjati, nyatanya Belanda juga melanggar hukum perang. Tanggal 28 Juli 1941, sekitar pukul 19.00, 4 kadet penerbang yaitu Suharmoko Harbani, Sutarjo Sigit, Mulyono, dan Bambang Saptoaji diperintahkan menghadap Kasau Komodor Udara Suryadi Suryadharma dan Komodor Muda Udara Halim Perdana Kusuma. Panggilan sangat rahasia ini menyangkut rencana operasi udara yang ditugaskan kepada 4 kadet penerbang tersebut untuk menyerang kedudukan Belanda. Dini hari 29 Juli, Pangkalan Udara Maguwo dalam keadaan masih gelap. Namun tiba-tiba digetarkan oleh deru pesawat yang mengemban misi yang belum pernah dilakukan bangsa Indonesia. Kadet penerbang Sutarjo Sigit dan Suharmoko Harbani diperintahkan melakukan penyerangan ke Salatiga dan Ambarawa. Pesawat Choren yang diterbangkan diubah menjadi pesawat pengebom. Pesawat tersebut dikemudikan oleh Suharmoko Harbani dan dilengkapi dengan senapan mesin dengan penembak udara Kaput. Sedangkan pesawat Sutarjo Sigit dilengkapi dengan bom bakar dan penembak udaranya Sutarjo. Kemudian kadet penerbang Mulyono diperintahkan untuk menyerang Semarang dengan menggunakan pesawat pengebom Tukik Driver Bomber Guntei berkekuatan 850 daya kuda. Pesawat tersebut memiliki kecepatan 265 km per jam dan dilengkapi dengan bom 400 kg serta 2 senapan mesin di sayap dan dipasang di belakang penerbang. Adapun sebagai penembak udara adalah Dul Rahman. Sementara itu penerbangan oleh kadet penerbang Bambang Saptoaji yang menggunakan pesawat buruh sergap Hayabusa dipaksa dibatalkan karena pesawat masih belum selesai diperbaiki. Saat itu ia seharusnya bertugas mengawal pesawat yang diawaki kadet penerbang Mulyono. Ketiga pesawat berhasil melakukan pengeboman di 3 kota dan kembali dengan selamat ke Pangkalan Udara Maguwo sebelum pukul 6 pagi. Serangan balasan Belanda dilakukan dengan menembak pesawat Dakota VT-CLA yang merupakan pesawat charteran Republik Indonesia dari warga negara India pada 28 Juli. Pesawat tersebut dikemudikan oleh pilot Alexander Noel Konstantin dibantu oleh kopilot Roy Hazalhurst yang mendarat di Pangkalan Udara Maguwo. Saat roda mendarat keluar dari tempatnya, tiba-tiba muncul pesawat P-40 Kitty Hawk Belanda yang menghadang dan menyerang dengan menembakkan peluru.
Pesawat yang berisi obat-obatan dan tidak dibekali persenjataan itu pun akhirnya oleng dan jatuh di Desa Ngoto, 3 km sebelah selatan Yogyakarta. Badan pesawat patah menjadi 2 dan bagian lain hancur berkeping-keping. Dalam peristiwa itu 3 orang gugur, yaitu Komodor Muda Udara Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh, Opsir Muda Udara Adi Sumarmo. Untuk mengenang dan mengabadikan peristiwa gugurnya para tokoh dan perintis TNI Angkatan Udara ini, setiap tanggal 29 Juli diperingati sebagai Hari Berkabung TNI AU sejak 1955. Kemudian mulai 1962 diubah menjadi Hari Bakti TNI AU. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.